Selamat siang Pak Leo. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kita hari ini? Sehat, Bu, sehat. Sudah makan siang ya Pak? Sudah, Bu, sudah, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita hari ini menyelesaikan tugas kecil kita hari ini. Nah, eh, apa masalah yang akan Bapak ceritakan dalam coaching kita hari ini? Baik, Bu. Masalahnya itu, Bu, tentang meningkatkan tanggung jawab dalam mengerjakan PR, Bu. Tekan tanggung jawab dalam mengerjakan PR ya Pak. Iya, Bu. Eh, Bagaimana Pak gambaran siswa Bapak di dalam kelas terkait dengan mengerjakan PR itu Pak? Baik, Bu. Keadaan di dalam kelas saya itu, Bu, saya kan sebagai pendidik, Bu, mengajar kelas 5. Jadi, di situ pada saat itu, Bu, bagaimana itu saya masih bingung, Bu. Terkadang mereka itu tidak bisa, masih saja mereka itu uh, belum mempunyai suatu karakter yang dapat merubah mereka itu dalam suatu pembelajaran, Bu. Jadi misalnya gini, Bu, meningkatkan tanggung jawab dalam mengerjakan PR itu mereka terkadang mau, terkadang kita itu kan jika ada PR pasti mereka itu ada sebagian yang bisa mengerjakannya, ada sebagian yang tidak bisa, Bu. Tujuan Bapak berikan eh, tugas ke anak-anak itu apa? Kalau tugasnya misalnya gini, Bu, pelajaran IPA kan, Bu, tentang uh, rantai makanan. Itu, Bu. Jadi tentang rantai makanan itu, Bu, mereka itu uh, ada saya suruh membuat sebuah media gambar tentang rantai makanan. Tapi terkadang mereka itu saya buat kelompok, Bu. Jadi ada kelompok yang tidak siap, ada kelompok yang siap, Bu. Jadi terkadang kalau kita itu menyuruh mereka itu pun, Bu, saya masih agak-agak agak apa gitu, Bu. Yang caranya itu saya masih kurang mengerti, Bu, untuk strategi dalam uh, membuat mereka itu agar mereka mau mengerjakannya, Bu. Apa masalahnya Pak? Bapak kurang mengerti dalam eh, memberikan tugas kepada anak-anak itu. Kalau saya, Bu, kurasa masalahnya itu adalah minat dan bakat mereka, Bu, gitu, Bu. Karena kan Gimana anak Pak? minat dan bakat mereka, Bu. Tidak tindakan mereka ya. Terus Pak? Ya, baru mereka itu karena faktor-faktor lain, kebanyakan yang mereka itu di rumah kalau disuruh mengerjakan PR pasti mereka itu kebanyakan main-main gawai, Bu, main game. Jadi mereka lupa. Asal saya tanya sama murid-murid saya, Bu, ya seperti itu mereka alasannya. Apakah itu merupakan saya membuat strategi-strategi dan metode pembelajaran pun udah saya buat, tapi terkadang mereka ada juga sebagian yang tidak mengerjakan PR-nya, Bu, seperti itu, Bu. Apa contoh strategi pembelajaran yang sudah Bapak terapkan di dalam kelas? Kalau strateginya, saya masih strateginya masih apa, Bu? Media center, Bu, masih di tengah-tengah wawancara aja, Bu, gitu. Tidak ada yang lainnya, Pak, strategi yang Bapak terapkan di dalam kelas? Ada juga, Bu, berbagai strateginya, Bu. Misalnya saya menunjukkan media-media pembelajaran, saya print lah, Bu, kan bagaimana itu rantai makanan itu saya tunjukkan kepada anak-anak. Dan juga uh, ada juga, Bu, sebagian mereka itu uh, dapat mengerjakannya, tapi ada juga sebagian itu mungkin karena apa mereka itu masih ada yang lambat, ada yang kan ada yang cepat, Bu, ada yang lambat. Jadi maksud saya itu, Bu, strateginya itu masih kurang memadai lah, kurang sempurna lah gitu, Bu.
kurang memadai ya, kurang sempurna ya. Jadi Pak, apa rencana Bapak untuk ke depannya supaya tanggung jawab anak dalam mengerjakan PR itu dengan strategi yang Bapak lakukan itu belum ada hasilnya. Rencana selanjutnya apa yang Bapak lakukan? Rencana selanjutnya Bu, uh, saya rencana saya itu saya buat itu mereka itu supaya mereka itu bisa bekerja sama, karena itu kan kerjasama diskusi Bu, diskusi kelompok, agar mereka itu bisa berpartisipasi dalam kelompok, bisa mengeluarkan pendapat, serta menyuruh mereka itu untuk mencari sumber-sumber Bu. Misalnya kan gini Bu, bisa dari koran, bisa dari media, bisa dari internet, bisa dari apapun itu Bu sumber medianya mengenai tentang rantai makanan Bu. Nah, ada nggak tindakan yang lain lagi yang selain itu Bapak lakukan? Karena kan tadi Bapak sampaikan bahwasanya minat dan kemampuan anak itu berbeda-beda. Nah, bagaimana pengelompokan yang Bapak lakukan di aksi Bapak nanti untuk tindakan yang untuk melakukan perbaikan itu, Pak? Kalau untuk perbaikannya Bu, untuk tindakan aksinya Bu, untuk sementara ya Bu, saya lakukan itu Oke. diskusi kelompok dan juga mencari sumber-sumber yang mereka uh, tahu Bu, mereka cari tahu gitu Bu. Jadi untuk tindak lanjutnya Bu, ya saya belajar Bu, belajar mengenai tentang bagaimana supaya orang itu, bagaimana supaya setiap kelompok itu menjadi aktif Bu, jangan menjadi kelompok yang pasif. Saya setuju Pak dengan pendapat Bapak. Nah, kira-kira Bapak, kapan ya Pak rencana Bapak ini akan Bapak lakukan? Rencana saya Bu, saya akan lakukan baik itu misalnya pada jam pelajaran, dan juga saya akan lakukan itu tindakannya itu setiap misalnya Bu, saya lakukan seminggu sekali, saya lakukan variasi-variasi dalam model pembelajaran, baik itu strategi maupun metode-metode saya, karena setiap kita belajar IPA ini Bu, pasti itu kita itu akan mengetahui harus membuat mereka itu praktik Bu. Kalau tidak ada, kalau kita belajar IPA ini Bu, kita ya harus praktek supaya mereka itu lebih memperdalam lagi bagaimana supaya mereka itu keinginan tahunya itu pasti mereka itu akan kuat, semakin mungkin saya Bu sebagai pendidik itu masih kurangnya di kelompoknya itu masih kurang di bagian praktek-prakteknya saja gitu Bu. Misalnya kita kan harus menunjukkan benda-benda konkret, benda-benda yang nyata gitu. Tapi kan untuk rantai makanan kan berarti misalnya kita belajar tentang tumbuhan, ya kita harus menunjukkan tumbuhannya. Jangan kita gambar tumbuhan ini tumbuhan kan gitu. Misalnya kalau misalnya itu kita untuk hewan-hewan, kita tunjukkan video-video hewannya Bu. Itu seperti itu Bu. Iya, itu untuk pelajaran IPAS-nya atau sainsnya ya Pak. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Misalnya kalau matematika Pak. Kalau matematika Bu, saya tergantung Bu, tergantung misalnya ada yang individu kan Bu, ada yang tugasnya itu individu, ada yang kelompok, ada yang misalnya itu dia itu mengerjakannya hanya dengan berbagai suatu bagan. Kalau kelas 5 kan Bu, bagaimana itu mereka itu agar mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka tahu Bu. Misalnya gini, terkadang kan kita melihat siswa itu, terkadang kita melihat mereka itu ada beberapa orang yang dia itu hanya datang duduk diam mengganggu teman-temannya. Ada satu orang kayak gitu Bu. Tapi kan di situ kan kita bagaimana supaya kita itu mendekati anak itu
supaya dia itu bisa ikut serta dalam setiap pembelajaran, Bu. Sehingga tidak mengganggu teman-temannya lagi, Bu. Oke, Pak. Bagus, Pak. Tindakan yang sudah Bapak lakukan. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Tadi terkait anak-anak tadi. Nah, setelah Bapak melakukan rencana aksi Bapak tadi, apa bentuk tanggung jawab Bapak terhadap untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengerjakan PR ini? Untuk tanggung jawab saya, Bu, bagaimana kita seorang pendidik itu, Bu, berpihak kepada murid. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan siswa, serta kita itu harus dapat, Bu, kita kan tidak bisa membuat suatu pembelajaran itu hanya satu variasi saja, tapi berbeda-beda variasi. Jadi kita Iya, tentu baik. sesuai dengan variasi dan juga media pembelajaran yang kita terapkan, Bu. Tidak bisa kita itu hanya variasi ini, belum tentu variasi yang kita buat metode seperti ini bisa tercapai. Tapi kita harus ubah lagi, kita kaitkan lagi seperti apa sehingga kita itu bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Itu, Bu. Oke, saya setuju Pak dengan pendapat Bapak. Mudah-mudahan dengan rencana-rencana aksi Bapak, kemudian bentuk-bentuk penerapan yang Bapak lakukan terhadap anak-anak dapat meningkatkan minat anak dalam bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, Pak. Jadi, untuk coaching kita hari ini, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Bu. Halo Pak Leoni. Ya, Bu. Pak Leoni, terus tadi sejenak. Ya, Halo ya, Bu. halo Pak. Iya, Ya, Bu. dengar Pak. Dengar, Bu. Oke. Nah, saya rasa cukup sampai di sini coaching kita hari ini. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih Pak informasinya. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Sekarang kita lanjut ke mengisi refleksi ya Pak. Nah, Iya, waktu Bu. kita cuma 15 menit. Kita masuk ke refleksi Pak. Refleksi coaching. Oke. Waktu di sini 6 CGP minimal. Untuk pertanyaan pertama, untuk refleksi diri kita hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita? Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita, yaitu saya merasakan di sini informasi yang saya dapatkan informasi yang saya dapatkan dari Koci sangat jelas karena Koci telah memberikan informasi yang lengkap dari permasalahan yang dibicarakan. Kemudian di pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam coaching kita hari ini yaitu waktu yang terlalu singkat ya Pak. Ya, Bu. Sehingga terbatas
Saya panjang lagi. untuk ya sehingga terbatas dalam menggali informasi. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan sesaat coaching? Ini yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir, kondisi kehadiran penuh adalah tetap fokus dalam kegiatan coaching. Oke, yang selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching hari ini adalah mencatat informasi yang disampaikan oleh coaching. Pak, kemudian umpan balik dari coaching. Berarti ini Bapak yang mengisi umpan baliknya ya Pak? Ya Bu. Oke. Nah, pertanyaan untuk mengisi umpan balik, apa yang Anda rasakan saat coaching? Saat di coaching? Yang saya rasakan Bu, itu saya merasa lega karena saya dapat saling berbagi dengan Bu Mina, sehingga saya merasakan ketenangan dalam memberikan informasi. Selesai ya Pak? Ya Bu. Selesai dulu ya Pak. Oh, berarti ini saya sudah selesai merekam ya Pak? Kalau Pak Leoni terputus lagi Pak, kenapa terjeda lagi? Iya, udah Bu. Halo ini. Ya. Oke. Sudah selesai Pak, sudah waktunya sudah habis ini ya Pak, 15 menit ya Pak. Iya Bu. Oke, sekarang saya berhenti merekam, lanjut Bapak Eva. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih.